Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat podcastmu dimanapun anda berada, mari pada kesempatan ini kita sama-sama mengaturkan sanjung puji kita, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah maha baik kepada kita, memberikan nikmat yang tidak kita minta maupun yang kita minta. Segalanya dicukupi Allah di dunia ini. Lebih-lebih nikmat iman yang Allah sematkan ke dalam hati kita sehingga kita mampu bersyahadat la syarikalah, bersyahadat bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah membawa risalah ad-dinul Islam, sehingga kita bisa mengetahui jalan yang mampu menyelamatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat podcastmu yang dirahmati Allah, dimanapun anda berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah seperti biasanya dengan judul janganlah kita mudah marah. Dalam cerita ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Umar bin Khattab alaihi salam, datang seorang Arab dusun kemudian langsung memaki-maki Umar bin Khattab. Ketika dimaki-maki, Umar bin Khattab diam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diam. Tapi karena saking pedasnya makian itu kemudian terus dilancarkan oleh seorang Arab dusun itu, maka Umar bin Khattab pun terpancing emosinya, terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian dan umpatan yang dilakukan oleh Arab dusun tersebut. Ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu telah terpancing emosinya, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Umar bin Khattab. Maka setelah kejadian itu, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, wahai Rasul, kenapa engkau tadi pergi meninggalkan aku? Padahal engkau tahu aku adalah orang yang benar. Aku tidak melakukan seperti yang diumpatkan itu. Kata Rasul Muhammad SAW, ketika engkau tadi diumpat oleh Arab dusun itu, kemudian engkau diam, aku melihat malaikat berduyun-duyun datang dari langit mengitarimu. Tetapi ketika engkau membalas umpatannya, ketika engkau mulai terpancing emosi, maka aku lihat malaikat-malaikat itu pergi dan berganti oleh setan yang mengitari dirimu. Maka aku tidak sudi bersama dengan setan. Hikmah yang dapat diambil daripada cerita ini adalah sebenar apapun kita, kalau kita sudah terpancing emosi kita, kalau kita sudah terprovokasi, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama Islam. Seperti hanya yang
riwayatkan dalam hadis tadi. Kalau hati kita sudah terpancing, terprovokasi oleh kemarahan, maka setan telah berhasil menipu daya kita. Maka mari di era yang begitu dahsyat saat ini, fitnah bertebaran di mana-mana, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita seringkali terpancing, terprovokasi, ikut-ikutan emosi. Padahal seyogyanya tidak demikian. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang bersyahadat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhan, alimul ghaibi wasyahadah, dan Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka tentu tidak seyogyanya kita demikian. Surat Ali Imran ayat 133, ayat 134 juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis syarri wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang diiming-imingi, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang dia itu bertakwa. Siapa itu bertakwa? Alladziina yunfiquna fis syarri wal dharra, yaitu mereka yang menafkahkan sebagian hartanya di saat lapang dan sempit. Wal kadhimina al ghaidha, dan mereka mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mampu memaafkan sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada ujaran-ujaran yang menerpa kita, fitnah-fitnah yang menerpa kita? Saat ini sangat banyak sekali fitnah yang menerpa ulama, yang menerpa banyak sekali fitnah. Lantas sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu dari Allah Subhanahu wa taala, berilmu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, bagaimana sikap kita? Etika itu disematkan dalam surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanat wala sayyi'at. Sungguh sangat tidak sama al-hasanat, kebaikan itu, versus sayyi'at, dengan keburukan itu sangat tidak sama sekali. Jauh berbeda, bertolak belakang. Sungguh tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan itu cahaya, keburukan itu kegelapan. Maka mustahil antara kegelapan dan keburukan bersanding. Ketika ada cahaya, pasti kegelapan itu akan menyingkir. Dan ketika cahaya itu diliputi oleh kegelapan, maka cahaya itu akan tertutup dan menjadi gelap. Idfa' billati hiya ahsan, dan bantahlah dan konfirmasilah billati hiya ahsan, ketika yang buruk itu dengan allati ahsan, dengan lisan yang di atasnya baik. Ya, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza bainaka wa bainahu ka'annahu waliyyun hamim. Seperti apa lisan ahsan itu? Yaitu seperti ketika diperumpamakan antara kita dan dia ada permusuhan. Lisan yang ahsan itu mampu menciptakan kondisi ka'annahu waliyyun hamim, seperti kita membantah terhadap teman setia kita, seperti kita berbicara dengan teman kita yang setia. Artinya bantahan itu justru tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, tapi justru bantahan itu dengan lidah yang baik, dengan lidah yang ahsan, dengan lisan yang ahsan, mampu menciptakan suasana yang sejuk. Bukan malah sebaliknya, bantahan itu menciptakan suasana yang keruh. Itu bukanlah bantahan dari orang-orang yang berilmu dan bukan bantahan dari orang-orang yang beriman. Karena Al-Quran Al-Fussilat mengatakan ka'annahu waliyyun hamim. Konfirmasi atau bantahan itu seyogyanya dilontarkan dengan allati hiya ahsan, fa idza bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga bantahan itu yang awalnya ada permusuhan, dengan bantahan yang baik maka menjadi sejuk. Ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah telah menjadi teman yang setia.
Kemudian ada juga kaidah dalam hadis, ya, ada kaidah dalam hadis yang dikatakan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis Arba'in Nawawi. Jadi barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, maka falyakul khairan, berkatalah yang baik. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi terhina, dalam kondisi diumpat. Falyakul khairan aw liyasmut, kalau tidak bisa mending diam. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan. Maka mari kita sama-sama di era yang penuh dengan fitnah ini, di era yang penuh dengan ujaran kebencian ini, kita jangan ikut-ikutan terprovokasi melontarkan kata-kata yang tidak baik. Kita jangan ikutan terprovokasi yang awalnya kita menjadi hamba Allah yang sabar, kemudian karena terprovokasi menjadi hamba Allah yang penuh dengan amarah, yang menyebabkan Allah enggan merahmati kita. Allah menarik rahmatnya dari kita. Sebagai hanya cerita hadis tadi yang menyebabkan kita malah dikerumuni oleh setan. Malaikat pergi dari kita berganti dengan setan yang mengerumuni kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menahan amarah, mampu memaafkan sesama kita, dan mampu menjadi orang-orang yang sabar dan tetap dalam kesabaran bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebaik penutup, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih karena Allah bersama kita, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sabar. Aku liqal hada wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.